هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah. Suasana saat kita hidup sekarang ini berada dalam cuaca yang kurang bersahabat. Malah ada prediksi cuaca ekstrim dalam beberapa masa ke depan akan tetap berada di beberapa wilayah bumi Aceh, termasuk kota Banda Aceh. Hujan yang turun itu kita berharap menjadi rahmat. Tapi manakala hujan itu turun berlebihan, posisi rahman kadangkala bertukar menjadi laknat atau malapetaka. Apalagi kita belum lagi pulih dari kesedihan banjir bandang yang menimpa hampir seluruh bumi Aceh. Ada satu kisah banjir bandang yang diabadikan dalam kitab suci Al-Quran yang sangat menohok sekali kepada kehidupan umat manusia manakala kita pelajari dan kita hayati dengan seksama. Karena sebelum banjir bandang itu tiba, Allah memberikan fasilitas hidup yang luar biasa, mewah dan berkecukupan. Tapi penghuni negeri ingkar terhadap nikmat Allah tersebut. Hal ini digambarkan dalam surah Saba ayat 15. Laqad kana li sabaim fi maskanihim ayah. Sungguh ada bukti-bukti kebesaran Allah di dalam sebuah negeri Sabah. Jannatani an yamini wa shimal. Di mana di negeri Sabah itu Allah wujudkan dua kebun, satu sebelah kanan dan satu sebelah kiri. Yang kebun itu makmur dengan buah-buahan yang terasa manis, seperti pohon anggur, pohon kurma dan sejenisnya. Makmur sekali. Kulu mir rizki rabbikum washkurulah. Allah katakan, makanlah dari hasil kebun itu sebagai rizki Allah kepadamu, hai penghuni negeri Sabah. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Tuhanmu. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri pilihan Allah. Pada waktu itu Allah katakan, negeri Sabah itu negeri terbaik pilihan Allah. Wa rabbun ghafur, dan Tuhanmu adalah Tuhan Maha Pengampun. Satu ayat surah Sabah ayat 15 ini menggambarkan kita bagaimana Allah memberikan rahmat dan nikmat hidup kepada penghuni negeri Sabah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dikisahkan dalam surah Al-Kahfi dengan panjang lebar. Mulai dari ayat 32 sampai ayat 65. Panjang sekali kisah. Dialog dua orang, yang seorang syukur nikmat dan yang seorang kufur nikmat. Orang kufur nikmat itu berucap, aku puas sekali hidup di bumi ini. Punya kebun yang mewah, yang buah-buahannya bisa saya ekspor ke luar negeri.
Dan aku yakin kebun ini atas usaha tanganku sendiri, tidak ada urusan dengan pihak lain. Kalau nanti aku mati, aku yakin aku akan ditempatkan dalam surga dan aku bisa bawa kebun-kebunku ini bersamaku nanti. Orang yang syukur nikmat berucap, tidakkah engkau bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan hasil kebun mewah kepadamu sehingga kamu bisa hidup senang dan hidup bahagia? Dia menjawab lagi, insan yang kufur nikmat, sesungguhnya kebun ini hasil usaha tanganku sendiri. Tidak ada pihak lain yang bisa campur tangan terhadap usahaku ini. Jadi dialog itu panjang sekali. Lebih 30 ayat, mulai dari ayat 32 surah Al-Kahfi sampai ayat 65. Ayat 65, 67 dan seterusnya Allah kisahkan tentang kisah Nabi Hud dengan kaumnya, kaum Ad. Ketika penghuni negeri Sabah ingkar kepada nikmat Allah dengan kisah dalam Al-Kahfi tadi, Allah konkretkan dengan surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'umillahi fa'adzaka Allah libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah berikan perumpamaan. Wa daraballahu mathalan qaryah. Allah berikan perumpamaan kepada sebuah negeri yang penghuni negeri itu beriman kepada Allah, bersyukur kepada nikmat Allah. Allah datangkan rizki min kulli makan. Dari segala arah penjuru Allah berikan rizki kepada penghuni negeri itu. Para mufassirin menerjemahkan negeri yang dimaksudkan ini adalah negeri Makkah. Dan sebagian menyatakan negeri Madinah di awal kemunculan Islam. Di awal kemunculan Islam, umat Islam itu betul-betul sujud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gambarkan dalam ayat ini, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Negeri yang kanat aminatan mutmainnah. Negeri yang aman, yang bahagia dan tentram. Fakafarat bi an'umillahi fa'adzaka Allah libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Manakala penghuni negeri yang diberikan penuh rahmat dan nikmat Allah itu kufur terhadap nikmat Allah, fa'adzaka Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah berikan rasa takut, Allah berikan kemudaratan sebagai pakaian bagi mereka. Allah berikan kelaparan sebagai pakaian bagi mereka. Arti pakaian itu adalah sesuatu yang menyertai tubuh badan kita setiap saat kita pergi kemana-mana. Bayangkan, saudara kita di Aceh Tamiang sana, saudara kita di Langkahan Aceh Utara sana, di Pidijaya sana, di Bener Meriah Dataran Tinggi Gayo sana. Begitu hujan lebat seperti ini, mereka ketakutan. Di celah-celah ketakutan itu, mereka kelaparan, tidak ada saluran makanan. Bukankah peringatan Allah dalam surah An-Nahl 112 itu sudah menimpa saudara kita hari ini? Belum lagi bicara dalam zaman konflik dahulu kala. Belum lagi bicara zaman tsunami dahulu kala.
Al-ju' wal khauf itu menjadi libas bagi kita. Lalu kemana kita bawa pendengaran? Kemana kita bawa penglihatan? Kemana kita bawa perasaan? Ayat Al-Quran itu tidak kita jadikan sebagai pegangan dan pedoman dalam hidup ini. Bukankah Allah sudah mengkisahkan kisah demi kisah dalam Al-Quran untuk menjadi contoh pegangan toladan kepada kehidupan kita? Tidak mampu kita bayangkan kalau Allah sudah melakukan semua itu di zaman dahulu. Allah lakukan itu di zaman kehidupan kita ini dan Allah masih mampu melakukan itu zaman yang akan datang. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Kembali kita kepada bangsa Sabah. Fa'aradu di Sabah ayat 16. Fa'aradu, begitu Allah berikan kenikmatan hidup kepada mereka. Fa'aradu, mereka berpaling dari semua rahmat nikmat Allah, termasuk dialog orang kufur nikmat dengan orang syukur nikmat tadi. Karena fa'aradu berpaling daripada nikmat Allah, fa'arsalna alaihim sailal arimi wabaddalnahum jannataihim bijannatain. Karena mereka berpaling dari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada nikmat Allah, fa'arsalna alaihim sailal arimi. Allah kirim kepada mereka banjir arim, sailal arimi. Sailun itu makna harfiahnya itu banjir. Sama dekat-dekat mana dengan arim. Arim itu bermakna lajunya air yang sangat kencang. Atau dia bisa bermakna dengan tambak, penahan air. Karena ingkar nikmat, Allah kirimkan banjir arim. Al-Quran sebut sailul arim. Kisah sailul arim ini, karena suburnya negeri Sabah tadi yang Allah berikan nikmat buah-buahan yang terasa manis. Di maghrib ibu kota negeri Sabah, ada dua gunung yang mengalir di tengah gunung itu air-air hujan, air-air dari sumber gunung lainnya, yang bisa dialiri ke kebun-kebun mereka. Tapi terkadang ketika musim kemarau air itu habis. Timbul inisiatif dari penghuni negeri Sabah untuk membendung air yang mengalir itu. Jadi dua gunung yang bersebelahan itu dibendung dengan bendungan oleh penghuni negeri Sabah sehingga dia berbentuk bendungan besar. Bendungan besar itu dialiri air perlahan-lahan sesuai keperluan mereka. Dalam bahasa ini disebut dengan irigasi. Dan mereka menikmati manfaat sailul arim itu dalam waktu yang lama. Manakala mereka ingkar terhadap nikmat Allah, bagaimana strategi Allah membalas keingkaran mereka dengan melalui utusan-utusan Allah yang bernama tikus. Ketika mereka tidak lagi menyembah Allah, ketika mereka mengakui hasil alam yang mereka dapati itu semata-mata ulah tangan mereka sendiri. Lalu Allah kirim tikus-tikus yang banyak untuk menggerogoki bendungan arim tadi. Bendungan yang dibuat luar biasa kokoh, diperkirakan bisa bertahan ratusan tahun, tapi dengan korekan-korekan tikus yang banyak, bendungan itu akhirnya meledak dan air dalam bendungan arim itu menerpa negeri Sabah. Negeri Sabah itu tenggelam total. Maghrib ibu kota negeri Sabah tidak nampak lagi seperti laut tergenang air tsunami. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Efek daripada ini, Allah ganti pepohonan
di negeri Sabah yang tadinya berbuah manis. Wabaddalnahum bijannataihim jannataini zawatai ukulin khamtin. Allah gantikan pepohonan tadi itu dengan pohon-pohon yang khamtin, yang berasa pahit. Wa aslin, dan pohon asal. Hari ini disebut dengan pohon cemara. Wa syai'im min sidrin qalil, dan pohon-pohon asar yang sedikit. Diartikan dalam tafsir pohon asar itu seperti pohon bidara. Baik pohon cemara maupun pohon bidara itu memang sampai sekarang berbuah pahit. Begitu buah-buah yang manis, pohon-pohon yang berbuah manis di negeri Sabah itu habis tenggelam dengan bendungan Arim, dengan selul Arim, dengan banjir Arim. Tumbuh pohon-pohon asal dan pohon sidir yang berbuah pahit. Maka penghuni negeri Sabah pada waktu itu kelaparan. Hidup mereka hari-hari takut dan lapar menjadi pakaian bagi mereka. Baru orang-orang yang kufur nikmat tadi menyesal dan mengkisahkan seandainya ketika dahulu saya punya kebun indah, punya buah yang berasa manis, aku syukur nikmat Allah. Mungkin aku tidak merasakan pahit hidup seperti hari ini, sepahit buah cemara dan buah bidara. Untuk apa lagi pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Inilah pelajaran hidup bagi umat Islam yang mau mendalami kitab suci Al-Quran, yang mau memaknai tafsir Al-Quran, yang mau mengambil pelajaran dari kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu penuh dengan pelajaran. Al-Quran itu penuh dengan kisah-kisah sejarah yang menjadi pegangan. Tapi bukan sekedar kita tidak mau berpegang kepadanya. Masih banyak umat Islam yang belum mampu membaca Al-Quran. Apalagi menafsirkan, apalagi mensyarahkan tafsir-tafsir daripada Al-Quran itu sendiri. Karenanya hadirin wal hadirat sedang jamaah salat duhur yang Allah muliakan. Kita ambil pelajaran. Apa yang terjadi di Pijai hari ini, di Aceh Tamyang hari ini, di dataran tinggi Gayo hari ini sudah pernah terjadi kepada bangsa dan umat terdahulu. Dan itu besar kemungkinan akan terus terjadi kepada bangsa selanjutnya manakala mereka kufur terhadap nikmat Allah. Sebagaimana Allah sudah gambarkan terhadap penduduk negeri Sabah yang Allah berikan nikmat dan rahmat hidup. Allah janjikan mereka penuh dengan rizki yang enak. Allah janji ampunan kepada mereka. Tapi mereka ingkar terhadap semua itu. Maka selul arim yang mereka buat sedemikian kokoh bisa dihancurkan. Tidak bisa dihancurkan oleh tangan manusia. Tapi bisa dihancurkan oleh gigitan tikus-tikus kecil sehingga dia membludak dan menjadi penyakit besar, bencana besar kepada penghuni negeri Sabah sendiri. Mudah-mudahan cukuplah, mudah-mudahan cukuplah tsunami untuk bangsa Islam di Aceh di tahun 2004. Cukuplah banjir bandang di tahun 2025. Jangan kita mengundang bala Allah untuk anak cucu kita manakala kita sudah mati suatu masa nanti. Tapi apa yang kita lakukan hari ini menitipkan bala kepada anak cucu. Memotong hutan kita yang potong, kita yang dapat uang, kita yang dapat nikmat. Anak cucu kita yang mendapat laknat. Kita menyembunyikan kebenaran dan kita penuh hidup dengan kebatilan dan kecurangan.
Itu upaya mengundang bala kepada anak cucu kita nanti. Maka akhlak para pemimpin hari ini itu bisa mencerminkan sejahtera atau sengsaranya anak cucu di masa yang akan datang. Akhlak karimah generasi kita hari ini dapat menentukan senang susahnya anak cucu kita di masa yang akan datang. Semoga saja menjadi pelajaran khususnya bagi kami sendiri dan kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.